Oh my God! Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Meanwhile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang topik teori keuangan dan perbankan syariah, prinsip dan praktek dari awal sampai akhir. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wade Ferni dari mahasiswa Universitas Khairul Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NPM 0227241125, kelas B 3 Prodi Akuntansi semester 3. Baik saja kepada materi selanjutnya. Check it out. Oh my God! Baik, masuk kepada definisi keuangan syariah adalah sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip dasar hukum Islam atau syariah. Prinsip utama yang meliputi melarang riba atau bunga, garah atau ketidakjelasan, dan mesir atau perjudian, serta penekanan pada keadilan, transparansi, dan berkelanjutan. Selanjutnya, prinsip dasar larangan atau riba adalah setiap kelebihan atau bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman meminjam. Dalam Islam, riba dianggap haram atau karena mengeksploitasi pinjaman atau membutuhkan. Larangan garah adalah ketidakjelasan atau spekulasi dalam kontrak yang dapat merugikan salah satu pihak. Kontrak harus dijelaskan mengenai objek, harga, dan ketentuan lainnya. Disebut dengan larangan mesir adalah perjudian atau spekulasi yang tidak berproduksi atau merugikan masyarakat. Berbagi risiko atau profit and loss sharing, keuntungan dan kerugian harus dibagi antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Selanjutnya, investasi pada aset halal. Di investasi aset halal ini dan hanya boleh diinvestasikan pada bisnis atau proyek yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Baik, masuk kepada materi selanjutnya, yaitu perbankan syariah. Di sini definisi perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan hukum Islam seperti pembiayaan berbasis mudabarah, musyawarah atau murabahan yang bicara. Masuk kepada produk dan layanan. Mudabarah kementerian antara bank atau sebagai penyediaan modal dan nasabah sebagai pengelolaan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh bank. Di sini masyarakat kementerian antara bank dan nasabah dalam suatu proyek kedua boleh pihak menyumbang modal atau dan keuntungan serta kerugian dibagi sesuai proporsi modal masing-masing. Selanjutnya, murabahan, jual dan beli barang dengan harga yang disepakati antara bank dan nasabah. Barang tersebut dan menjualnya kepada nasabah dengan harga keuntungan yang telah disepakati. Ijarah, sewa menyewa atau aset antara bank dan nasabah. Nasabah membayar biaya sewa kepada bank selama periode tertentu. Karda, pinjaman tanpa bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk keperluan atau mendesak atau sosial. Baik, masuk kepada perbedaan dengan bank syariah dan bank konvensional. Bunga versus bagi hasil bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil atau margin keuntungan. Investasi bank konvensional dapat berinvestasi di semua sektor, sementara bank syariah hanya berinvestasi pada sektor yang halal. Pengawasan bank syariah diawasi oleh DPS
sementara bank konvensional tidak memiliki pengawasan syariah. Selanjutnya, praktik keuntungan dan perbankan syariah atau implementasi produk. Pembiayaan rumah menggunakan akad murabahah atau ijarah. Bank membeli rumah dan menjual kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi. Murabahah atau menyewakan rumah kepada nasabah. Ijarah atau pembiayaan usaha menggunakan akad murabahah atau musyawarah. Bank memberikan modal kepada nasabah untuk menjalankan usaha dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Tabungan dan deposito menggunakan akad wadiah, titipan atau mudarabah, dan nasabah dititipkan di bank wadiah atau diinvestasikan oleh bank mudarabah dengan bagi hasil. Baik, saya akan menjelaskan tantangan dalam implementasi keuangan syariah. Di sini ada 5 tantangan implementasi keuangan syariah. 1. Belum optimal dukungan keuangan syariah pada sektor industri halal. Dukungan keuangan syariah terdapat sektor industri halal masih belum optimal, sehingga belum mewujudkan efek berganda dalam ekosistem keuangan syariah. 2. Keterbatasan SDM syariah yang sesuai kebutuhan. SDM syariah ini sesuai dengan kebutuhan masih terbatas kapasitas riset dan pengembangan inovasi produk layanan keuangan syariah juga masih terbatas. 3. Literasi industri syariah yang belum optimal. Literasi industri syariah di Indonesia belum optimal, yang terdampak pada terbatasnya laju inklusi keuangan syariah. 4. Tantangan ribah dan sistem keuangan global sangat sulit menerapkan prinsip syariah dalam sistem keuangan global yang didominasi oleh riba atau disebut dengan bunga. Selanjutnya, yang kelima, kerumitan rantai pasok global. Bisnis Islam menuntut produk tidak hanya halal dari segi zat, tetapi juga thayyib atau baik dari segi proses produksi, perlakuan pekerjaan, dan dampak lingkungan. Diperlukan sistem pelacakan atau tashbili yang canggih dan audit ketat. Baik, masuk kepada peran teknologi dan dalam keuangan syariah. Di sini sangat signifikasi karena mampu menjabatani prinsip-prinsip Islam dengan layanan keuangan modern. Teknologi meningkatkan aksesibilitas, efisien, dan inovasi dalam sektor ini. Peningkatan aksesibilitas dan keterjangkauan. Teknologi memberikan aksesibilitas yang lebih baik kepada masyarakat untuk produk dan layanan ekonomi syariah. Platform online dan aplikasi seluler memudahkan akses informasi mengenai produk keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, dan investasi syariah. Transaksi keuangan syariah juga dapat dilakukan secara online, mempermudahkan individu dan bisnis dalam transaksi sesuai prinsip syariah. Selanjutnya, pertumbuhan industri feed chain syariah. Industri teknologi keuangan syariah atau feed chain syariah mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan feed chain syariah menyediakan layanan keuangan berbasis teknologi yang sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya platform crowdfunding syariah memungkinkan investasi dalam proyek-proyek yang sesuai prinsip syariah melalui mekanisme partisipasi dan berbagai risiko. Selanjutnya, pengembangan pembayaran digital syariah. Pembayaran digital syariah menjadi aspek penting dalam perkembangan ekonomi syariah di era digital. Aplikasi pembayaran digital syariah memungkinkan penggunaan melakukan transaksi non-tunai yang sesuai dengan prinsip syariah, memastikan transaksi tidak melibatkan riba atau hal-hal yang dilarang dalam Islam. Selanjutnya masuk kepada studi kasus sukses.
Bank Jago Syariah. Bank Jago meluncurkan aplikasi Jago Syariah yang sukses mendorong nasabah untuk menabung, bersedekah dan berinvestasi. Mayoritas penggunaan adalah generasi Z dan menilai usia 18 sampai 44 tahun mencapai 81% dari total nasabah. Fitur kantong atau rekening dimanfaatkan untuk pencapaian keuangan individu dan keluarga. Dengan rata-rata setiap nasabah memiliki 10 kantong untuk berbagai tujuan seperti dana darurat dan uang muka. Baik, masih kepada tantangan dan peluang. Meskipun perkembangan pesat, masih ada tantangan seperti kurangnya kerangka regulasi komprehensif. Namun, ini juga membuka peluang bagi badan regulasi untuk berkolaborasi dengan pengakuan industri, kepentingan dalam mengembangkan kerangka kerja yang kuat, mempromosikan inovasi dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Sajeng